Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai makroekonomi, sebuah pengantar. Jadi, kalau di pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh, materi sebelum UTS itu membahas pengantar ekonomi dari sisi mikro. Sementara untuk materi selanjutnya, mulai dari pertemuan ini hingga nanti adalah mengenai makroekonomi. Nah, apa itu yang disebut dengan makroekonomi? Makroekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang membahas perekonomian secara keseluruhan. Jadi perbedaan dengan yang mikro, bahwa yang makro ini berarti kita sedang berbicara mengenai perekonomian dalam skala agregat. Jadi yang dibicarakan adalah fenomena-fenomena secara total, secara keseluruhan mengenai bisnis cycle, kemudian standar hidup, inflasi, kemudian pengangguran, kemudian neraca keseimbangan. Di dalam makroekonomi juga mempelajari mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal, di mana kedua kebijakan tersebut digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian di suatu negara. Jadi di sini kita bicara level agregat ketika kita bicara makro secara total, secara agregat. Jadi sudah tidak berbicara mengenai level individu atau hanya dari sisi satu perusahaan saja. Kemudian di dalam makroekonomi itu sendiri terdapat dua aspek yang akan dipelajari. Yang pertama adalah terkait dengan aspek jangka pendek dan aspek jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan aspek jangka pendek di sini kita akan mempelajari tentang output, kemudian employment, ketenagakerjaan, inflasi, kemudian government policy, kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara yang terkait dengan long run behavior atau aspek jangka panjang adalah variabel tadi yang sudah disebutkan di dalam jangka pendek, tetapi secara keseluruhan, kemudian terkait dengan economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam aspek jangka pendek, di sini misalkan akan dibahas mengenai terkait dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Misalkan kebijakan pemerintah yang atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau untuk menekan angka pengangguran, kemudian atau kebijakan intervensi pemerintah yang dilakukan untuk menekan angka inflasi. Nah, untuk yang jangka panjang, maka di sini terkait dengan isu-isu tadi secara agregat. Untuk perilaku jangka panjang yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam makroekonomi ini juga menyangkut mengenai misalkan bagaimana investasi akan dilakukan, kemudian perubahan teknologi yang akan berpengaruh terhadap perubahan standar hidup dalam jangka panjang dan seterusnya. Nah, mengapa makroekonomi itu perlu dipelajari? Karena di sini berarti kita akan melihat perekonomian itu secara sebuah fenomena secara total gitu. Jadi yang akan didapatkan adalah fenomena secara keseluruhan ketika kita mau melihat kondisi perekonomian sebuah negara misalkan, sehingga di situ kita tidak perlu melihat secara per detail mengenai per produk ataupun per sektor dibandingkan dengan pada saat kita membahas dari sisi mikroekonomi. Nah, itulah sebabnya untuk fenomena-fenomena makro itu adalah fenomena-fenomena yang biasanya teman-teman temui di di headline news gitu ya, di berita yang ada di tiap pagi, misalkan berita pagi, kemudian yang sering dijadikan bahan pada waktu pers release
oleh BPS misalkan. Di situ adalah angka-angka yang akan menggambarkan perekonomian Indonesia. Jadi yang digambarkan adalah fenomena yang lebih luas dalam satu negara, Indonesia dalam hal ini. Kemudian di sini biasanya akan menjadi sebuah indikator gitu ya, apa yang terjadi dengan keadaan perekonomian pada saat itu. Jadi misalkan berita mengenai inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, bagaimana keadaan nilai tukar rupiah itu akan berpengaruh terhadap ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara dan seterusnya. Jadi berita-berita itu yang mengenai berita-berita yang mengenai perekonomian itu biasanya banyak yang mengambil dari sisi makroekonomi karena di sini akan memperlihatkan keadaan perekonomian di skala yang lebih luas. Kemudian kita masuk ke beberapa variabel-variabel yang menjadi kunci atau yang menjadi pokok pembahasan di dalam makroekonomi. Nah, di sini kita akan bicara mengenai eh, output gitu. Jadi output dan income. Jadi output ini adalah kemampuan untuk memproduksi produk gitu ya, produk. Tapi di sini kita sebutnya output untuk menggambarkan bahwa ini adalah produk secara keseluruhan, output produksi, sehingga ketika sudah bisa menghasilkan output ini, maka akan menghasilkan income atau pendapatan. Nah, di dalam skala makro kita bicara mengenai total output atau aggregating total output, di mana kita akan menghitung keseluruhan output untuk seluruh produk. Jadi misalkan yang dihasilkan dalam level negara ini ada banyak produk. Jadi misalkan ada produk migas, minyak dan gas, kemudian ada produk non migas, di mana di situ kan satuannya bisa berbeda-beda. Misalkan satuannya liter, kemudian yang lain adalah ton gitu ya. Nah di sini yang dimaksud dengan menjumlahkan total output di sini adalah kita akan mengalihkan jumlah unit untuk keseluruhan produk dengan harga di mana setiap unit itu terjual. Jadi di sini yang kita hitung adalah value-nya. Kemudian untuk setiap jenis produk tadi, perkalian antara unit yang terjual dengan harganya tadi, maka di sini akan dijumlahkan. Nah, keseluruhan jumlah tadi itu adalah merupakan total output. Nah, total output ini digunakan untuk menghitung yang namanya nominal national income atau pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini ada dua, yaitu nominal dan yang satu lagi adalah real. Nah, untuk yang perbedaannya adalah untuk yang nominal ini merupakan pendapatan nasional secara total yang dihitung dengan level dolar tertentu. Jadi pada saat itu level dolar itu memiliki nilai berapa. Nah, ini adalah nominal national income. Sementara untuk yang real national income, ini adalah pendapatan nasional yang dihitung pada atau dibandingkan pada posisi konstan, di mana posisi konstan ini menggunakan sebuah periode dasar. Jadi periode dasarnya itu misalkan yang dimaksud adalah nilai dolar pada tahun tertentu. Misalkan yang dijadikan tahun dasar adalah tahun 2010 atau 2015. Nah, jadi di sini pendapatan nasional yang dibandingkan pada keadaan dolar di tahun dasar itu adalah nasional atau real national income. Sehingga untuk yang real national income ini dia akan berubah hanya ketika jumlahnya itu berubah. Nah, kita akan melihat gross domestic product (GDP) baik untuk real maupun nominal. Sekali lagi, untuk yang real berarti kita akan membandingkan pada periode dasar gitu ya. Kemudian untuk yang nominal berarti yang pada level dolar harga sekarang. Nah, di sini ini adalah dua buah grafik. Yang pertama adalah
real GDP Indonesia dari tahun ke tahun, mungkin angka tahunnya kecil, tapi ini dari tahun 60 hingga tahun 2019. Kemudian ini adalah annual growth rate, jadi pertumbuhan setiap tahunnya. Jadi persentase perubahan atau persentase pertumbuhan dari real GDP per tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang level real GDP-nya dari tahun ke tahun untuk Indonesia itu selalu mengalami kenaikan. Kemudian kita bisa lihat bahwa kenaikan tiap tahunnya itu dia sangat bervariasi. Teman-teman bisa melihat bahwa ada satu periode yang dia mengalami penurunan. Ini adalah periode di mana terjadi krisis ekonomi yang dialami Indonesia di akhir tahun 90-an atau di tahun 98-99. Di situ Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga di sini dia mengalami penurunan, pertumbuhannya itu mengalami penurunan. Kemudian untuk pendapatan ini ada yang namanya potential output dan output gap. Jadi national output, ketika kita bicara mengenai national output, berarti di situ akan merepresentasikan keseluruhan perekonomian. Jadi total output yang dihasilkan oleh sebuah sistem ekonomi gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya potential output, di mana potential output atau Y star di sini ini akan menunjukkan real GDP ketika diasumsikan dia bisa memproduksi pada level penuhnya. Jadi yang dimaksud hal itu adalah yang dihitung di dalam potential output di sini adalah bagaimana perekonomian itu akan memproduksi output jika keseluruhan sumber daya, di sini sumber dayanya bisa meliputi tanah, kapital ya, land, labor, kemudian land labor itu akan digunakan keseluruhan, maka berapa total output yang dihasilkan itu adalah potensial output. Jadi ketika keseluruhan kapital digunakan, keseluruhan pabrik ini akan beroperasi pada full capacity-nya, kemudian keseluruhan tenaga kerja itu digunakan, jadi total 100% angkatan kerja itu akan bekerja gitu ya, semuanya bekerja. Nah, pada keadaan full capacity itu, maka berapa output yang dihasilkan itu adalah potensial output. Berapa real GDP yang dihasilkan itu adalah potensial output. Nah, potensial output atau potensial GDP. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan yang namanya actual national income. Jadi kalau yang actual national income adalah ya berarti tadi yang real GDP pada kondisi yang sebenarnya gitu ya. Sehingga di sini nanti akan menimbulkan yang namanya output gap, jadi selisih antara actual national income-nya dengan potensial national income. Jadi di sini akan didapatkan output gap. Untuk penghitungan potensial output sendiri, karena di sini berdasarkan asumsi bahwa keseluruhan faktor produksi ya di dalam perekonomian tersebut digunakan, maka biasanya terdapat berbagai macam perhitungan yang dilakukan oleh para ekonom. Jadi ada berbagai macam formula, berbagai macam penghitungan. Nah, nanti kita bisa ambil salah satunya, kemudian dibandingkan dengan actual national income. Jadi gampangnya yang akan dibandingkan ya national actual income-nya yang ada di sini, yang real GDP di sini. Kemudian yang potensial output ini dihasilkan dari formula gitu ya. Kemudian akan didapatkan yang namanya output gap.
Kemudian output gap tersebut bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah recessionary gap, di mana ini merupakan situasi ketika actual output-nya, yang Y-nya itu lebih kecil daripada potensial output. Kemudian untuk yang inflationary gap, ini adalah situasi di mana aktual output-nya melebihi potensial output. Nah, untuk kondisi atau GDP output gap tadi ya, output output gap Indonesia, yaitu perbandingan antara potensial dan real GDP. Untuk Indonesia ini bisa dilihat di sini. Untuk yang garis biru ini adalah real GDP, sementara yang merah itu adalah potensial GDP-nya. Jadi di sini GDP-nya digunakan dengan menggunakan salah satu formula, kemudian selisih atau output gap-nya itu adalah selisih antara uh, real GDP dengan potensial GDP-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kedua garis tadi, real dan potensial itu tidak berada pada satu garis yang berhimpitan, ada selisihnya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di tiap periode, ini adalah tahun, di tiap periode itu dia memiliki output gap yang berbeda-beda. Ada beberapa periode yang memiliki output gap sangat besar, sementara yang lain itu beririsan atau malah bersinggungan seperti ini. Kemudian mengapa national income ini penting? Jadi kenapa penghitungan GDP, real GDP, potensial GDP ini penting, kemudian kenapa angka-angka tersebut dicatat, kemudian dibuat grafiknya tiap tahun, dilihat perkembangannya, kenaikan, penurunannya seperti apa. Nah, ini pertama karena national income itu akan sangat menggambarkan atau penting digunakan ketika menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara. Jadi secara ringkas bagaimana kesehatan perekonomian di suatu negara tersebut bisa dilihat dari national income-nya. Nah, tentu saja yang diharapkan adalah national income yang selalu mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa national income yang merupakan fenomena dalam jangka panjang itu sangat penting untuk dipantau, kemudian dibandingkan dengan yang aspek-aspek jangka pendek, aspek-aspek makroekonomi jangka pendek seperti misalnya pengangguran gitu ya tadi. Mungkin untuk dari sisi politis misalkan angka pengangguran, kemudian inflasi itu akan sangat menarik untuk diangkat, untuk dijadikan isu gitu ya. Tetapi dalam jangka panjang national income ini akan lebih menggambarkan kestabilan perekonomian yang terjadi di suatu negara. Jadi ketika menggambarkan keseluruhan fenomena, maka akan lebih baik jika digambarkan dengan GDP ini, dengan national income ini. Kemudian GDP ini juga penting untuk menandai yang namanya resesi. Jadi recession atau resesi ini adalah penurunan dari aktivitas ekonomi. Kemudian ini dia akan ditandai dari penurunan real GDP yang terjadi di 2 kali kuartal. Jadi ketika dalam kuartal yang berdekatan itu GDP-nya mengalami penurunan secara berturut-turut, maka itu bisa dikatakan bahwa negara tersebut sedang mengalami masa resesi, di mana ketika resesi berarti terjadi kelesuan perekonomian, aktivitas ekonominya itu melambat gitu ya. Contohnya ya kayak penduduk masyarakatnya itu mengurangi pembelanjaan gitu ya, orang jualan nggak ada yang beli gitu ya. Jadi ketika terjadi kelesuan seperti itu berarti penandanya salah satunya dilihat dari penurunan GDP. Kemudian ketika terjadi resesi ini berarti actual GDP-nya, actual GDP ini lebih kecil daripada potensial GDP sehingga
akan terjadi yang namanya economic waste. Jadi, eee, apa, sumber daya itu tidak bisa digunakan secara optimal gitu ketika terjadi, resesi. Jadi ketika, ada barang yang diproduksi tidak tidak terjual, nah itu, merupakan kelesuan, perekonomian. Kemudian untuk, eee, fungsi dari national income dia mengapa penting itu adalah akan menentukan bagaimana, eee, standard of living, jadi standar kehidupan, suatu negara gitu ya, bagaimana standar hidup suatu negara ini biasanya ketika akan dibandingkan dengan standar hidup di negara lain. Jadi standar hidup negara maju ini kan, bisa ditandai dengan tadi ya, ada arus perekonomian yang tinggi, ada, produksi yang tinggi, kemudian produksi yang tinggi juga, nggak hanya menghasilkan tetapi terjual gitu barangnya, gampangnya seperti itu. Jadi di sini, national income ini bisa untuk menggambarkan secara keseluruhan bagaimana, standar hidup di suatu negara. Jadi, misalkan ada pembagian negara-negara maju, kemudian negara berkembang. Nah, salah satunya kriteria tersebut dibangun dari, jumlah national income-nya, dia ada pada interval berapa. Kemudian, eee, ada satu poin penting terkait dengan national income bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan orang-orang atau penduduk gitu ya, secara material itu akan diuntungkan. Jadi sebagian besar atau secara rata-rata ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, tinggi gitu ya, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini berarti secara rata-rata, penduduk atau individu-individu itu secara material akan diuntungkan, tetapi hal ini tidak serta-merta menyebabkan setiap individu itu menjadi lebih baik keadaannya. Karena hal ini kan karena untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tidak serta-merta diiringi dengan yang namanya pemerataan. Jadi ketika kita bicara economic growth itu adalah secara rata-rata, jadi secara rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi berarti, secara rata-rata orang-orang mengalami, mendapatkan benefit atau keuntungan dari keadaan ekonomi saat ini. Tetapi ketika dilihat per orang, per individu, itu tidak semuanya mengalami keadaan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian bisa juga dikaitkan bahwa, eee, tadi, share ekonomi itu tidak dinikmati oleh secara merata oleh keseluruhan individu yang ada di, suatu negara. Teman-teman bisa, lihat misalkan ada golongan pendapatan gitu ya, terus, bisa dilihat dari, dari total keseluruhan pendapatan itu yang memegang atau yang memiliki pendapatan tertinggi itu hanya, berapa persen dari jumlah penduduk saja, gitu ya. Jadi di sini, pertumbuhan ekonomi ini tidak serta-merta terkait dengan pemerataan gitu. Jadi tidak bisa eee, dijadikan satu hubungan. Kemudian bisa juga, pertumbuhan ekonomi ini misalkan terkait dari perubahan sektor gitu ya, yang dialami oleh banyak negara, misalkan dia bergeser tadinya dia, merupakan negara agraris, kemudian, bergeser ke, eee industri gitu ya. Nah, di sini berarti kan yang tadinya orang-orang yang bergerak di bidang, agraris tadi, ketika sektor, industri manufaktur ini yang berkembang, maka yang tadinya bergerak di sektor, agraris ini akan mengalami, eee, atau mendapatkan benefit yang lebih sedikit gitu, karena sekarang perekonomian lebih banyak bergantung ke sektor, manufaktur gitu. Nah, ini berarti bahwa, sekali lagi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi itu secara rata-rata memang, yang dialami penduduk atau, dialami individu-individu tadi akan mengalami peningkatan, tetapi tidak terjadi untuk setiap individu yang ada di situ.
Nah, kemudian isu di makroekonomik lainnya adalah mengenai angkatan kerja ya, angkatan kerja, pengangguran. Nah, di sini yang dimaksud dengan angkatan kerja employment ini adalah jumlah orang yang bekerja. Jadi usia 15 tahun ke atas, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sementara untuk yang pengangguran, unemployment ini adalah yang penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini untuk labor force ini adalah jumlah untuk tadi ya, jumlah orang yang bekerja plus orang yang tidak bekerja tadi. Jadi keseluruhan penduduk usia 15 tahun yang bekerja dan tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian biasanya yang menjadi fokus pembicaraan di berita-berita itu adalah mengenai unemployment rate, tingkat pengangguran, di mana biasanya diformulasikan seperti ini. Jadi jumlah orang yang tidak bekerja per jumlah labor force-nya dikalikan dengan 100%. Jadi angka pengangguran ini bisa juga dijadikan indikasi bagaimana level ekonomi di suatu negara. Tentunya yang diharapkan adalah angka pengangguran yang persentasenya adalah kecil. Jadi semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, ketika banyak sekali angka atau angka penganggurannya besar, ini berarti banyak angkatan kerja yang tidak terserap ke sektor-sektor pekerjaan, berarti banyak human resource yang menganggur gitu ya, yang potensinya itu akan terbuang di dalam kegiatan perekonomian. Nah, ketika kita bicara angka pengangguran di sini, ketika kita bicara potensial GDP seperti di slide sebelumnya, berarti kan kita bicara eh, pada skala atau pada situasi di mana keseluruhan resource itu digunakan, yang berarti bahwa keseluruhan tenaga kerja itu berarti digunakan atau full employment. Itu adalah kondisi pada saat potensial GDP. Nah, tapi di dalam full economy atau full employment ini itu bisa terjadi bahwa masih terdapat unemployment. Jadi tetap terdapat meskipun kondisinya itu full employment atau full economy pada kondisi potensial GDP, semua resource digunakan gitu ya di dalam sistem perekonomian atau kegiatan perekonomian, di situ tetap terjadi yang namanya unemployment atau tetap terjadi yang namanya ada penganggurannya gitu ya. Kenapa? Karena disebabkan oleh dua hal ini. Yang pertama adalah eh, di level individu gitu ya, di dalam atau yang dialami oleh tenaga kerja itu terjadi pergerakan yang dinamis. Jadi orang-orang itu berganti-ganti pekerjaan gitu ya. Terus biasanya suka nggak match antara kesempatan kerja, lowongan kerja itu dibuka di mana, kemudian tenaga kerja itu tersedianya di provinsi yang mana gitu ya. Nah, dan itu konstan terjadi karena kita bicara mengenai tenaga kerja secara individu, misalkan di situ kan ada preference ya. Jadi biasanya orang misalkan fresh graduate akan diawali dengan dia akan bekerja di mana saja, istilahnya di mana saja untuk menambah pengalaman gitu ya. Jadi yang dilakukan fresh graduate biasanya dia akan lempar misalkan lempar apa, lamaran pekerjaan misalkan di pasar kerja, kemudian akan diambil yang terdekat yang diterima dulu yang mana, kemudian seiring perjalanan waktu biasanya karena tadi masih muda, kemudian masih belum punya banyak tanggungan, kemudian masih menginginkan challenge-challenge berikutnya, dia akan cenderung untuk berganti-ganti ke pekerjaan sampai berada di satu titik gitu ya. Nah ini yang menyebabkan meskipun di kondisi full ekonomi itu masih ada pengangguran. Nah kemudian
Perekonomian itu sendiri akan bergerak gitu ya, jadi tetap dinamis terkait dengan berbagai macam, syok. Terkait dengan preference individu tadi terjadi juga yang namanya, mismatch, ketidakcocokan antara, karakteristik yang disediakan oleh, tenaga kerja tersebut dengan, ini, yang dibutuhkan oleh, pekerjaan tertentu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, kan biasanya ada spesifikasi kayak misalkan, lulusan D4 di bidang statistika atau di bidang komputasi statistik yang menguasai, biasanya kan ada kriteria-kriteria seperti itu yang biasanya dituliskan menguasai bahasa pemrograman, kemudian menguasai software pengolahan data apa gitu. Nah, ketika terjadi mismatch ini ada pekerjaan dengan spesifikasi tertentu, tapi di tenaga kerja yang mencari itu nggak ada yang memenuhi spesifikasi tadi, sehingga tetap terjadi yang namanya unemployment. Nah, tetapi yang menjadikan angka pengangguran tadi, indikasi bagaimana perekonomian di dalam suatu negara itu adalah terkait dengan besarannya. Jadi ketika, GDP, real GDP itu di bawah potensial, GDP, maka, unemployment ini akan meningkat, melebihi dari, full employment level. Nah, jadi ketika, kebalikannya, ketika GDP ini, eee, apa, lebih besar, melebihi potensial GDP, maka unemployment-nya ini akan, di bawah dari full employment level. Jadi dia akan keadaan, atau angka pengangguran tadi akan, berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah sesuai dengan, tingkat perekonomiannya. Nah, di sini untuk, unemployment ini ada 2 macam. Yang pertama, yang disebut sebagai structural unemployment dan, cyclical unemployment. Untuk yang structural unemployment ini terjadi pada kondisi full employment. Jadi, maksudnya adalah structural unemployment ini pengangguran yang terjadi karena tadi, karena terjadi, apa, syok yang terjadi di sistem perekonomian, ada aplikasi atau spesifikasi, lowongan pekerjaan yang tidak bisa dipenuhi oleh tenaga kerja yang tersedia. Nah, ini adalah structural unemployment. Sementara untuk yang cyclical unemployment ini terjadi karena, perubahan GDP, perubahan, tingkat, GDP. Kemudian unemployment ini juga bisa terjadi, terkait dengan, seasonal fluctuation, jadi terkait dengan, fenomena, musiman. Jadi di beberapa bidang tertentu misalkan di, apa, di pertanian itu kan ada musim tanam dan musim panen gitu ya. Nah, di 2 musim itu, eee, apa, dibutuhkan pengerahan tenaga kerja yang banyak kan untuk mengerjakan atau menyiapkan tanah, menyiapkan lahan, ditanami sama untuk memanen dibutuhkan tenaga kerja yang banyak karena kalau panen, eee, biasanya kan dilakukan serentak supaya hasil panennya nggak rusak gitu ya. Nah, di situ, bisa dibilang semua, tenaga kerja terserap ke dalam pekerjaan-pekerjaan tersedia di sektor agraris tadi. Tetapi di antaranya di masa-masa tunggu tadi, nah itu bisa terjadi yang terjadi adalah, tadi, orang-orang tidak bekerja karena tadi, sedang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah ini adalah yang, disebut sebagai seasonal, fluctuation. Jadi pada periode tertentu. Nah, bagaimana dengan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia? Nah, ini adalah total labor force tadi, jumlah employment plus unemployment untuk penduduk 15 tahun ke atas, kemudian yang ini adalah, employment to population ratio, jadi jumlah,
tadi persentase orang yang bekerja, kemudian jumlah orang yang bekerja dibandingkan jumlah populasi ya, keseluruhan populasi, sementara ini adalah unemployment. Jadi bisa kita lihat untuk total labor force ini dia mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan dari periode ke periode. Kemudian untuk yang angka pengangguran itu sendiri, dia mengalami fluktuasi. Jadi ada satu periode yang tinggi di masa krisis itu tadi, karena Indonesia mengalami atau termasuk negara yang mengalami krisis ekonomi di tahun 99 itu, di situ terjadi level pengangguran paling tinggi. Nah, kemudian selanjutnya di situ dia mengalami penurunan gitu. Kemudian mengalami gejolak, naik turun naik turun. Nah, untuk yang kondisi terkini berarti terkait dengan pandemik ya, karena kondisi atau situasi pandemi COVID-19 itu juga merupakan salah satu economic shock di mana situasi pandemik ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan eee, kesehatan penduduk gitu, tetapi juga menyebabkan dampak di bidang perekonomian. Nah, di sini kenapa, pengangguran ini dijadikan atau selalu disorot gitu, misalkan dalam berita, selalu pantau menjadi isu yang, eee, selalu diangkat misalkan dalam, eee, debat politik gitu ya. Nah, ini salah satunya yang biasa diangkat itu adalah, angka pengangguran. Biasanya terkait dengan janji-janji politis akan menurunkan tingkat pengangguran sampai sekian persen misalkan. Nah, ini kenapa, isu tersebut selalu hangat, kenapa? Karena terkait dengan ini, bahwa secara secara sosial efeknya itu luas, jadi dampak dari, pengangguran itu, besar, karena di sini terkait dengan, bagaimana sumber daya di perekonomian yang tidak digunakan, karena pengangguran itu kan berarti ada tenaga kerja yang tidak terserap, sehingga di sini kita terkait dengan sumber daya yang tidak terserap tadi, dia merupakan economic waste, jadi terbuang sia-sia gitu ya, tidak digunakan, kemudian, akan menyebabkan, individu-individu menjadi, menderita. Jadi orang-orang yang berada di kondisi tidak bekerja itu biasanya terkait dengan yang di poin 2 ini, biasanya dia terkait dengan, situasi-situasi yang kurang menguntungkan, misalkan dekat dengan kemiskinan, kemudian rentan melakukan, kejadian kriminal gitu ya, terkait dengan mental illness, penyakit mental, kemudian, secara keseluruhan itu tidak tidak bagus karena tadi, kemiskinan, kemudian kriminal, mental illness, itu kan kalau, kita bicara dalam skala besar, misalkan itu terjadi, fenomena itu terjadi, banyak terjadi di masyarakat, berarti kan masyarakatnya menjadi tidak sehat. Nah, yang dilakukan, biasanya adalah terkait dengan supaya angka penganggurannya itu tidak selalu mengalami kenaikan, ditekan, bahkan dikurangi. Nah, biasanya yang dilakukan adalah dengan menyediakan, jaring pengaman. Bisa menggunakan asuransi, di negara-negara maju itu biasanya terdapat sistem ketenagakerjaan yang lebih, kuat karena kan memang, sumber dayanya, lebih besar gitu ya. Ada asuransi, jadi ketika orang tersebut menganggur, itu dia akan mendapatkan, income dari asuransi yang sudah dia buat. Kemudian ada bantuan sosial. Nah, yang dilakukan yang ada di Indonesia ini seperti yang ada pada akhir-akhir ini yang kartu prakerja. Nah, itu dia merupakan salah satu, safety net terkait dengan, pengangguran. Jadi, dengan kartu prakerja ini kan, tenaga kerja itu akan dibekali dengan, persiapan. Jadi kayak ada kursus-kursus yang harus diikuti, keterampilan, skill gitu ya. Di mana skill tadi yang akan dibutuhkan di di spesifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu, kemudian dia akan mendapatkan insentif gitu ya. Jadi insentifnya itu digunakan untuk mendapatkan,
pengembangan dari skill-skill tadi. Harapannya adalah supaya dia bisa cepat terserap ke dalam sektor pekerjaan sehingga tidak menganggur lagi. Nah, kemudian isu berikutnya adalah terkait dengan produktivitas gitu ya. Nah, di sini produktivitas ini adalah terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Jadi biasanya dihitung dengan real GDP dibagi dengan jumlah orang yang bekerja. Jadi level of real GDP divided by the level of employment. Real GDP dibagi dengan jumlah orang yang bekerja. Atau bisa juga real GDP dibagi dengan total hours work, jumlah jumlah jam kerja yang ada. Nah itu, jadi nanti kalau misalnya dia dibagi dengan jumlah tenaga kerja, berarti nanti satuannya adalah per orang gitu ya, sedangkan kalau dibagi dengan jumlah jam kerja berarti satuannya adalah produktivitas per jam kerja gitu. Kalau di sini nanti produktivitas per satu orang pekerja. Nah, untuk labor productivity Indonesia dari tahun ke tahun ini adalah pertumbuhan dari labor productivity. Jadi dalam persen ya, dalam persen. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dia mengalami fluktuasi gitu. Jadi perkembangannya, productivity growth-nya itu dia mengalami fluktuasi naik turun, ada penurunan yang tajam, ada proses kenaikan. Nah, kemudian di akhir-akhir ini dia mengalami penurunan untuk productivity growth-nya. Sementara untuk yang di sebelah kanan ini adalah labor productivity per hour, jadi yang real GDP dibagi dengan jumlah total jam kerja. Jadi ini adalah labor productivity per jam di Indonesia yang dia mengalami peningkatan. Tapi di sini perlu teman-teman perhatikan periode waktunya dia berbeda ya, di sini sampai 2020, di sini sampai 2018 saja. Jadi bisa dilihat productivity-nya itu dia mengalami peningkatan, labor productivity per jam mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya itu dia steady gitu ya, jadi nggak serta-merta yang naik turun. Nah, di sini kenapa productivity-nya itu penting? Karena ini bahwa productivity ini akan menunjukkan bagaimana keseluruhan employment itu akan digunakan di dalam perekonomian. Jadi secara jangka panjang, labor productivity yang diharapkan kan tentunya tinggi gitu ya. Jadi bagaimana tenaga kerja itu bisa berperan, kontribusi setiap tenaga kerja di dalam perekonomian itu dalam jangka panjang akan ditunjukkan melalui labor productivity ini. Kemudian di dalam makroekonomi, ini mungkin yang sering teman-teman dengar, salah satu key faktornya adalah atau isu utamanya adalah tentang inflasi dan level harga, di mana inflasi itu adalah kenaikan dari rata-rata harga barang, jadi harga barang dan jasa. Jadi ketika di situ secara rata-rata dia mengalami kenaikan, maka dia adalah disebut sebagai inflasi. Nah, inflasi ini biasanya terkait dengan indeks harga konsumen atau consumer price index, di mana indeks ini adalah menunjukkan rata-rata harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk Indonesia sendiri kan penghitungan IHK, indeks harga konsumen ini kan akan dicatat secara reguler gitu ya. Kemudian datanya diambil melalui survei, kemudian akan dihitung. Surveinya ini biasanya dilakukan di beberapa kota terpilih di Indonesia, kemudian dihitung tingkat indeksnya. Nah, di sini terkait dengan inflasi biasanya
inflasi ini akan dibandingkan gitu ya, eee, dengan persentase di mana, untuk menghitung, rate of inflation atau, inflasi, eee, perkembangan inflasinya itu dengan contohnya di sini adalah dibandingkan pada waktu tertentu yang sama. Jadi kalau misalkan April 2019 CPI-nya berapa, di sini contohnya 113,9, kemudian pada April tahun sebelumnya itu berapa. Nah, jadi di sini kita nanti bisa mendapatkan rate of inflation-nya, jadi tinggal dikurangkan untuk yang di 2009 dikurangi dengan 2008 dibagi dengan angka 2008, maka akan ketemu angka 0,4%. Jadi di sini, ini akan menghitung atau menggambarkan bagaimana inflasi, pada waktu sekarang dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Nah, apa efek inflasi gitu ya. Nah, di sini inflasi ini akan mengurangi, daya beli uang gitu. Jadi ketika terjadi inflasi maka, ibaratnya uang yang dipunyai itu jadi tidak bisa membeli barang sebanyak, eee eee, ketika uang tersebut ada di posisi sebelumnya. Nah, untuk level atau keadaan inflasi di Indonesia dan, Consumer Price Index ini, bisa ditunjukkan di 2 grafik berikut. Untuk Consumer Price Index ada di sini, dia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian inflasi ini juga ada mengalami lonjakan inflasi ya, waktu krisis itu, terjadi, lonjakan inflasi. Kemudian diikuti dengan laju inflasi yang, tidak setinggi pada periode saat krisis. Nah, kemudian, berikutnya adalah mengenai, suku bunga atau interest rate. Jadi suku bunga mungkin sudah dipelajari, di waktu-waktu sebelumnya, waktu SMA, waktu SMP mungkin, ketika belajar mengenai tabungan gitu ya, ketika naruh uang di tabungan, kemudian dikenakan, suku bunga, ada berapa persen, nah berarti nanti uangnya yang didapatkan, akan menjadi berapa. Nah, ini adalah gambaran mengenai, suku bunga, itu adalah untuk yang tabungan, tetapi bisa juga untuk yang, meminjam ya. Jadi kalau pinjam di bank, kemudian nanti dikenakan bunga pinjaman berapa persen, nah itu yang harus dikembalikan. Biasanya lebih tinggi, jadi yang dikembalikan adalah lebih tinggi dari jumlah pinjaman awalnya. Ini adalah gambaran dari yang namanya suku bunga. Suku bunga ini nanti dinyatakan dalam persen, kemudian ada 2, ada nominal dan, nominal interest rate dan, real interest rate. Di mana untuk yang nominal interest rate ini adalah, jumlah yang dibayarkan per dolar atau per satuan mata uang negara tersebut pada periode tertentu. Sementara untuk yang real itu yang setelah di-adjust pada, atau di-adjust dengan yang namanya purchasing power of money. Jadi di sini kalau yang nominal interest rate ini dia terkait pada satu periode waktu tertentu saja. Kemudian untuk yang real interest rate ini dia, suku bunganya itu akan disesuaikan dengan bagaimana kondisi, nilai uang pada saat itu. Nah, untuk gambaran suku bunga di Indonesia, ini bisa dilihat di gambar ini, tapi ini adalah periode 2018 ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan secara periodik, karena ini akan dicatat per bulan gitu ya, ada datanya semua, di, Bank Indonesia. Jadi bisa dilihat untuk yang data tahun 2018, suku bunga nominal, ini adalah yang biru, kemudian ini adalah, tingkat inflasi, kemudian yang, abu-abu ini adalah suku bunga, realnya yang sudah disesuaikan.
Nah, kenapa suku bunga ini penting? Karena, dia akan, berdampak kepada orang-orang yang menggantungkan diri pada pinjaman dan tabungan. Contohnya pada misalkan pada, pensiunan gitu ya, pensiunan kan biasanya dia bekerja, terus dia punya uang, disimpan buat nanti, biaya hidup masa tua gitu ya. Nah, berarti kan jumlah uang yang dia punyai itu akan terkait dengan suku bunga tadi. Kalau misalkan suku bunganya mengalami penurunan, berarti kan nilai uang yang dia punya menjadi turun gitu, menjadi berkurang dari sebelumnya. Kemudian, eee, suku bunga ini juga akan penting bagi perekonomian secara keseluruhan karena akan menentukan tingkat investasi. Jadi ketika suku bunganya menarik, suku bunga, pinjaman, ini berarti akan terkait dengan banyaknya orang atau banyaknya pihak yang mau meletakkan atau memberikan, uang sebagai investasi. Kemudian untuk yang, selanjutnya terkait dengan makroekonomi adalah international economy. Di sini ada 2 isu, yaitu exchange rate, nilai tukar uang, dan yang satunya lagi adalah ekspor impor. Kita ke exchange rate dulu. Jadi untuk, nilai tukar, apa itu nilai tukar? Ini berarti kalau di kasus Indonesia berarti nilai tukar rupiah gitu ya. Nilai tukar mata uang di suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, ini adalah exchange rate, jumlah unit jumlah unit mata uang negara tertentu yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang, luar negeri. Biasanya kalau nilai tukar di Indonesia berarti akan dibandingkan dengan yang umum adalah dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian mata uang utama, selain dolar kan ada, euro, kemudian, yuan gitu ya. Nah di sini, exchange rate ini akan terkait dengan foreign exchange. Jadi foreign exchange ini adalah mata uang yang digunakan untuk perdagangan di, foreign exchange market. Apa itu foreign exchange market? Berarti pasar di mana nilai ya pasar tapi yang dijual itu adalah mata uang asing tadi, gitu. Nah, di sini ada 2 fenomena yang biasanya menarik, yaitu depresiasi dan apresiasi, di mana untuk yang depresiasi ini adalah kenaikan dari nilai tukar, di mana, untuk membeli, mata uang asing itu dibutuhkan mata uang dalam negeri yang lebih besar. Sementara untuk yang apresiasi ini adalah, penurunan dari nilai tukar di mana, eee, untuk membeli satu mata uang asing itu diperlukan lebih sedikit mata uang domestik. Jadi, kalau yang pernah teman-teman lihat depresiasi yang ekstrim itu, eee, di Zimbabwe gitu ya, yang, terhadap dolar, dia mengalami depresiasi parah terhadap dolar. Jadi, $1 itu dia harus kayak bawa eee, uang domestik 1 karung gitu ya. Nah, ini dia berarti mengalami depresiasi parah. Dan biasanya untuk, exchange rate ini kan akan dipantau per hari. Mungkin malah, bukan per hari, tapi per waktu, per menit itu, dia bisa bergerak gitu ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian, nilainya itu fluktuatif gitu ya, selalu bergerak setiap saat. Kemudian ini adalah official exchange rate, local currency unit, LCU itu adalah local currency unit per US dollar. Ini bisa dilihat bahwa sebelumnya itu kan, ini berarti nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dia pada waktu, awal-awal periode, dia steady, rendah gitu ya, ada di level rendah, ini ribu. Nah, kemudian dia melonjak tinggi setelah, krisis, pada saat krisis. Jadi pada waktu itu $1 itu 2 ribuan, kemudian dia melonjak ke level 10 ribu hingga sampai saat ini ke level 14 ribu. Jadi pada saat itu, terjadi kenaikan yang sangat drastis akibat tadi,
krisis ekonomi yang terjadi. Kemudian, untuk yang internal ekonomi berikutnya adalah ekspor impor. Jadi kalau impor berarti mendatangkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri, sementara untuk ekspor adalah menjual barang dan jasa ke luar negeri. Kemudian yang biasa dihitung adalah net export, yaitu selisih antara ekspor dan, impor. Kemudian untuk kondisi ekspor dan impor Indonesia dari tahun 60 ke 2019 ini digambarkan, seperti ini. Ini nolnya, kalian, hitung sendiri gitu ya, bisa dicek nanti cara bacanya ini berapa triliun gitu ya. Nah, ini bisa dilihat, berarti kan tadi terkait dengan net export, ini adalah ekspor dikurangi import. Yang biru ini adalah impor, sementara yang oranye adalah ekspor. Nah, bisa kita lihat ada beberapa periode di mana, import ini lebih besar daripada ekspor, tetapi makin kemari, ekspor Indonesia itu lebih besar daripada yang, impornya. Nah, ini adalah, baru pendahuluan gitu ya, ada banyak isu yang dibahas di makroekonomi, kalau teman-teman perhatikan bahwa setiap isu yang, diangkat tadi hanya dijelaskan sedikit, karena nanti kita akan bahas secara lebih mendetail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.